Halo sahabat Pedang Utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin ingin meminta maaf karena baru bisa mengupload lagi setelah sebulan lebih. Dikarenakan admin lagi sibuk kerja, sedangkan di YouTube view-nya belum seberapa. Biar admin makin semangat uploadnya, jangan lupa traktiran kopinya ya. Link traktiran kopinya akan admin sediakan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tanpa banyak bacot lagi, mari kita masuk ke alur cerita Frey part ke-30. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Agni yang sangat marah dikarenakan Master Beniang memindahkan Phoenix dan yang lainnya ke suatu tempat. Namun scene berpindah memperlihatkan Lukas yang terbaring tergulai lemah. Rizky lalu berkata, "Lukas, kurasa kau tak punya waktu untuk berbaring seperti itu. Teman-temanmu sedang dalam bahaya sekarang." "Ya, kau benar. Tapi Rizky, sudah berapa lama waktu berlalu sejak kita bertarung?" Rizky lalu berucap, 250 tahun 107 hari. "Ini sangat gila," ucap Lukas. "Dan aku masih merasa bahwa aku tak bisa mengalahkanmu." Rizky lalu kembali berkata, "Aku ingin kau kembali mengingat bagaimana kau mengalahkan Mildred. Kau mengalahkan mereka bukan hanya karena Devin mana, tapi itu semua karena kau mengira dirimu berubah setelah melakukan hal yang mustahil. Kau mengira dirimu lebih kuat dari Mildred. Apa yang kau katakan, Rizky? Itu hanya teorimu saja." Rizky lalu berkata, "Apa yang sedang kau pikirkan, Great Mage? Saat ini kau takut padaku. Kau percaya kalau aku adalah seseorang yang tak bisa kau kalahkan. Lukas, kepingan terakhir untuk melengkapimu bukan hanya Devin mana atau level yang tak bisa kau capai." Sambil berusaha bangkit, Lukas lalu berkata, "Keyakinan. Ya, kau benar. Keyakinan. Kau tak boleh kehilangan itu." Sambil memejamkan mata, Lukas lalu berkata, "Tak ada yang namanya akhir dalam belajar. Itu adalah hal dasar yang sudah aku ketahui, namun kulupakan setelah menerima rintangan baru. Alasan kenapa Rizky kuat adalah keyakinan. Keyakinan yang ia dapatkan dari Lucid. Karena keyakinan yang tak tergoyahkan itu membuatnya lebih kuat dari orang lain. Tapi dalam masalah keyakinan, aku juga tak kalah dibandingkan orang lain." Scene lalu berpindah memperlihatkan Master Beniang yang terkena serangan Agni. Agni lalu berkata pada Master Beniang, "Aku tetap tak mengerti kenapa kau sengaja mengorbankan dirimu sendiri demi keselamatan orang lain." Master Beniang lalu berucap, "Seperti yang kau katakan, Agni, kalau manusia adalah makhluk tak abadi, makhluk dengan eksistensi terlemah. Karena itulah mungkin kami tak bisa bertahan hidup jika tak menggantungkan diri satu sama lain. Tapi ada satu hal yang terpikirkan olehku, Agni. Dewa yang kalian para demigod takuti pasti mencintai keputusan kami para makhluk tak abadi." Agni lalu berucap, "Cinta, itu adalah hal yang paling tak bisa aku mengerti. Kau wanita dragon, beritahu aku siapa namamu." Dengan tatapan tajam Master Beniang berucap, "Aku Beniang Argento, Master dari Traumen Rings dan murid dari Great Mage Lukas Traumen. Aku akan mengingatmu, Beniang Argento." Agni lalu maju menyerang Master Beniang. Tidak mau tinggal diam saja, Master Beniang juga mengeluarkan kekuatan penuh miliknya, auman Dragon Taek. Agni dengan kesombongannya lalu berkata, "Dasar bodoh, apa gunanya menghentikan pergerakanku kalau tubuhmu seperti itu? Apa satu-satunya hal yang bisa kau lakukan adalah mengulur waktu kematianmu selama 3 detik. Scene lalu kembali berpindah ke tempat Rizky dan Lukas. Rizky lalu berkata, "3 detik, Lukas?" "Apanya yang 3 detik?" ucap Lukas. Rizky kembali berkata, "Itu waktu yang tersisa yang kau miliki. Teman dragonmu menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk mengeluarkan Dragon Tape dalam waktu 3 detik.
Ia akan mati di tangan Agni kalau dikonversikan sekitar 10 tahun di dunia imajinasi ini. Sambil berusaha bangkit, Lukas berkata, 10 tahun ya, itu sudah lebih dari cukup. Ya, itu mungkin cukup untuk mengalahkanmu 3 kali. Lukas dan Rizky lalu mulai bertarung. Namun kita kembali ke tempat Agni berada. Kedua kekuatan mulai saling beradu. Terjadi sebuah ledakan maha dahsyat. Namun tiba-tiba Agni terlihat kebingungan dan berucap. Dia menghilang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Master Beniang yang mulai kehilangan kesadarannya lalu berucap, "Frey, kenapa kau di sini?" Agni yang melihat kemunculan Frey lalu berkata, "Frey Black, bukankah dia dipindahkan bersama rekannya yang lain?" Frey lalu meletakkan tubuh Master Beniang dan berucap, "Kerja bagus, Master Beniang. Serahkan sisanya padaku dan beristirahatlah. Saat kau membuka mata nanti, semuanya sudah selesai." Frey lalu melangkah maju ke hadapan Agni. Agni lalu berkata, "Aku tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi baumu sangat berbahaya." Agni lalu melepaskan serangan bola api miliknya. Dengan satu kibasan tangan milik Frey, serangan Agni dapat dipentalkan. Dengan sangat terkejut, Agni lalu berkata, "Apa itu memang kekuatan dari manusia? Kekuatan manusia ini hampir menyerupai kekuatan Lord." Namun tidak sampai di situ saja, Agni kembali mengeluarkan kekuatannya. Bola api raksasa terbentuk di udara. Namun lagi-lagi, dengan santainya Frey melenyapkan serangan Agni. Agni lalu kembali berucap, "Kekuatan penuhku dilenyapkan dengan menggerakkan tangannya saja. Apa aku akan mati di tangan manusia ini?" Frey lalu berkata pada Agni, "Enyahlah Agni." Di penghujung hidupnya, Agni sempat berkata, "Aku sempat berpikir, jika hidupku harus berakhir, Lord, kukira hidupku akan berakhir di tanganmu." Master Beniang yang menyaksikan pertempuran antara Frey dan Agni lalu berucap sambil meneteskan air mata, "Harapan, harapan kami telah kembali." Namun ketika Frey memejamkan matanya, terlihat Rizky yang menatapnya dengan tajam. Seolah-olah Rizky menaruh segala harapannya pada Frey. Frey lalu berkata, "Terima kasih untuk segalanya, Rizky. Serahkan sisanya padaku. Perjuanganmu akan kulanjutkan. Beristirahatlah dengan damai." Namun di tempat yang berbeda, terlihat Lord dengan raut wajah yang amat sangat terkejut. Nosdog yang menghampiri Lord lalu berkata, "Ada apa, Lord?" "Agni," ucap Lord. "Agni telah mati." "Apa?" ucap Ananta yang seakan-akan tak dapat mempercayai perkataan Lord. Lord lalu kembali berkata sambil menitihkan air mata, "Frey Black, Agni dibunuh oleh manusia itu." "Tidak, itu tidak mungkin," ucap Ananta. "Bukankah kau bilang jika mereka berada di Silkit, aku akan pergi memeriksanya?" Namun Lord kembali berucap, "Ananta, kau tak bisa mengalahkannya." "Kalau begitu, Lord, aku juga akan ikut bersama Ananta," ucap Nosdog. Tetapi Lord kembali menegaskan, "Kalian berdua masih belum cukup untuk mengalahkan Frey Black." Apa kau sedang bercanda, Lord? Bagaimana mungkin kami berdua kalah melawan manusia?" "Dengarkan ini, Ananta dan Nosdog. 1 kali setiap 10.000 tahun, manusia yang menyadari the power of beginning akan muncul. Itu adalah awal dari semua penciptaan dan memiliki kemungkinan tak terhingga. Dan Frey Black yang sekarang, aku tak yakin aku bisa mengalahkannya meski aku menghadapinya secara langsung." Lord lalu mengeluarkan kekuatan miliknya. Seketika itu juga lingkaran merah terbentuk. Lord lalu berkata, "Sepertinya pilihan yang tersisa adalah ini. Nosdog, Ananta, rekan-rekanku, apa kalian bersedia meminjamkan kekuatan kalian?" Seketika itu juga Nosdog dan Ananta terdiam mendengar ucapan Lord. Sin lalu berpindah ke tempat Frey dan Master Beniang berada. Dan di arah belakang Frey terlihat sebuah portal teleportasi terbuka. Selang beberapa saat,
Terlihat kemunculan Zahran dan Iris Peace Ponder. Frey lalu menatap tajam ke arah Iris dan Zahran. Iris yang melihat tatapan Frey lalu berkata, "Matamu terasa seperti orang yang berbeda. Tak kusangka kau bisa memusnahkan Agni." Frey lalu berkata, "Aku kehabisan kata-kata melihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi sampai kalian berdua muncul bersamaan di sini?" Zahran yang menatap Master Benyang lalu berkata, "Dia Help Dragon. Sayang sekali, Dragon Heart-nya telah hancur. Dia mungkin masih bisa selamat, tapi mustahil untuk mendapatkan kembali kekuatan dragonnya." Frey lalu berkata, "Dia hanya perlu hidup. Jika dia hidup dan menyaksikan dunia yang kuciptakan itu sudah lebih dari cukup." Iris lalu melangkah maju menghampiri Frey dan berkata, "Aku yakin kau punya banyak pertanyaan untukku, tapi waktu itu akan segera datang dan masih belum terlambat bagimu untuk menghakimiku." Tanpa sepatah kata pun, Frey mengambil bola kristal milik Agni dari tangan Iris. Iris lalu kembali berucap, "Aku datang hari ini hanya untuk membimbing dia padamu. Kalau begitu, sampai jumpa lagi." Iris lalu menghilang dari pandangan mereka semua. Zahran lalu membuka pembicaraan dan berkata, "Dia wanita yang aneh. Apa dia pacarmu?" "Tidak," ucap Frey dengan tegas. Jadi hubungan kalian cukup rumit," ucap Zahran. Frey dengan tatapan tajam lalu berkata, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang kau akan melawan pasukan demigod yang lainnya?" "Maaf karena aku telah membohongimu, Frey. Itu semua kulakukan karena perintah dari Iris." Iris, dia tahu siapa aku yang sebenarnya. Dan dia juga tahu apa yang harus kulakukan di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku bukanlah Dragon Lord. Frey lalu berkata, "Zahran, apa kau percaya pada Iris? Dia adalah apostel dari Lord. Kalau begitu, bagaimana denganmu, Frey? Apa kau mempercayainya?" Dan satu perkataan dari Zahran yang membuat Frey sangat terkejut adalah ketika Zahran mengatakan, "Frey, untuk mengoreksi perkataanmu, Iris Peace Ponder bukanlah apostel dari Lord." "Apa? Iris bukan apostel Lord?" "Zahran, aku punya banyak pertanyaan, tapi menyembuhkan Benyang adalah hal yang paling terpenting saat ini. Ikuti aku, Zahran," ucap Frey berlalu pergi. Scene lalu kembali berpindah memperlihatkan suasana malam yang tenang di langit-langit Silkit. Banyak prajurit Silkit yang berkumpul. Terlihat Isabel yang berusaha menyembuhkan Master Nora. Master Nora lalu berkata, "Master Benyang, dia menyelamatkan kita dan mengorbankan nyawanya sendiri." Namun tiba-tiba Frey muncul di hadapan mereka semua. Isabel yang melihat itu lalu berkata, "Master Benyang, dia masih hidup." "Ya, Isabel, rawatlah Benyang," ucap Frey. Sontak seluruh prajurit Silkit bersorak gembira melihat sebuah keajaiban kembali terjadi. Master Nora lalu berkata, "Frey, apa yang terjadi pada Agni?" Frey lalu mengangkat bola kristal milik Agni. Dengan sangat terkejut, Master Nora berkata, "Jangan bilang itu." "Ya, kau benar, Master Nora. Ini kristal milik Agni." Dengan berlinang air mata, prajurit Silkit berteriak, "Kita mengalahkan Agni. Silkit sudah terbebas sepenuhnya dari pengaruh demigod." Sontak keheningan malam kembali pecah oleh teriakan seluruh prajurit. Perang tanpa harapan yang terjadi di Silkit berakhir dengan kemenangan, menyisakan momen kedamaian yang terasa seperti tenang sebelum badai. Frey lalu berkata, "Aku tak melihat Ivan dan Arsila." Master Nora lalu berkata, "Ivan bocah itu, dia pergi entah kemana dengan tatapan murung di wajahnya. Dia mungkin berpikir apa yang terjadi pada tanganku adalah salahnya. Si bodoh itu." Dengan wajah sedih Frey berkata, "Master Nora, apa tanganmu baik-baik saja?" "Aku tak apa, Frey. Aku harusnya bersyukur karena masih hidup. Ivan juga baik-baik saja. Frey, temuilah Arsila.
Pertarungan melawan Agni pasti sangat berat, terutama bagi Ice Elf. Sepertinya dia terlihat seperti sedang patah hati. Scene lalu berpindah memperlihatkan Frey yang sudah berada di kamar Arsila. Arsila yang menyadari kedatangan Frey lalu berkata, "Apa kau bisa pergi? Aku sedang ingin sendiri sekarang." Namun Frey berkata, "Sayang sekali, aku sedang tak ingin sendiri. Arsila, Agni telah mati. Ya, dan pada akhirnya aku sama sekali tak membantu." Kau benar, Arsila. Bukan hanya itu, kau juga mungkin tak banyak membantu dalam pertarungan ke depannya. Aku bisa bilang dengan percaya diri, kalau ada kau atau tidak adanya dirimu sama sekali tak memiliki pengaruh apapun. Dengan penuh amarah Arsila lalu berteriak, "Apa kau datang hanya untuk menghinaku?" Frey lalu kembali berkata, "Lalu kenapa? Apa kau bertarung karena kau bisa membantu? Apa kau bertarung karena kau punya kepercayaan diri bahwa kau bisa menang?" Tentu saja tidak, Arsila, karena pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa. Kita bertarung karena kita terpaksa melakukannya, meskipun kita tak punya kesempatan untuk menang sekalipun. Karena kita semua hidup dan kita harus menunjukkan pada mereka. Dan kita akan bertarung meski harus berakhir mati seperti anjing di jalanan. Dari awal, seperti itulah pertarungan yang harus kita jalani. Yang terpenting adalah apa kau punya tekad dan semangat untuk menjalaninya. Frey lalu menyerahkan sebuah pedang pada Ratu Arsila. Arsila lalu berkata, "Apa itu, Frey?" Frey lalu berucap, "Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang teman. Aku ingin memberikannya padamu, Ratu Arsila." Sambil menatap pedang di tangannya, Arsila berkata, "Bukankah ini pedang kesatria? Kurasa ini tidak pantas untukku, Frey." Frey lalu berkata, "Pedang yang hebat akan berkembang bersama pemiliknya. Aku bisa mengalahkan Agni berkat bantuan dari Rizky. Dia adalah teman dan juga mentorku. Dan Rizky memilihmu sebagai apostelnya, Arsila the Frederick Wood. Dan selama perjalanan kami, aku tak pernah sekalipun meragukan keputusan Rizky. Dengan kata lain, kau menyuruhku memilih apakah aku ingin bertambah kuat dan menyerah, ya Frey? Bahkan caramu bicara sama seperti Rizky. Tunggu, Frey, kalau pedang ini milik temanmu, jangan-jangan ini pedang yang bernama Duikit. Pedang ini adalah pedang milik Lucid the Blade King. Ya, kau benar. Ambillah ini juga. Itu adalah setengah dari kristal milik Agni. Akan sangat membantu jika kau menyerap kekuatan yang berlawanan denganmu. Ya, itu juga tergantung apa kau bisa menjadikannya milikmu atau tidak." Arsila lalu membuka topengnya sambil tersenyum. Ia berucap, "Frey, apa kau jadi sedikit sombong karena kau menjadi sedikit lebih kuat?" Arsila lalu mengayunkan pedangnya dan kembali berkata, "Aku, Arsila the Frederick Wood, sang ratu dari semua elf." Dengan tatapan tajam, ia menatap ke arah Frey, membuat Frey tertegun melihatnya. Frey lalu berkata sambil bercanda, "Ratu dari seluruh elf. Aku ingatkan sekali lagi, kau datang kemari dengan meninggalkan gelar ratumu, Arsila." Scene lalu berpindah ke tempat Ivan berada. Terlihat Ivan yang sedang berkonsentrasi. Ia teringat akan kejadian Master Nora yang kehilangan lengannya akibat kekuatan Agni. Namun tiba-tiba Ivan berucap, "Sial, dikarenakan mendengar Arsila yang berkata, airnya hangat. Ivan lalu berteriak, "Arsila, apa yang kau lakukan?" Arsila lalu berkata, "Bukankah kita sudah berjanji untuk mandi air dingin setelah pertarungannya usai?" "Apa? Tapi maksudku bukan bersama seperti ini, Ratu bodoh." Ivan, aku dengar manusia cenderung mandi bersama untuk membangun ikatan yang kuat." Dengan raut wajah yang semakin panik, Ivan kembali berkata, "Itu biasanya dilakukan oleh sesama lelaki, bukan berlawanan jenis seperti ini. Kau tak boleh mengatakan hal seperti itu, oke?" Arsila lalu berkata, "Apa mungkin karena perbedaan tubuh kita
karena perbedaan jenis kelamin kita. Jangan khawatir Ivan, kami para elf tak pernah memikirkan hal seperti itu. Ivan lalu berucap, meski begitu, aku ini manusia biasa. Aku pasti memikirkan hal seperti itu. Apa dosaku sampai harus berakhir seperti ini, ucap Ivan. Namun Arsila kembali berkata, Frey membunuh Agni. Ya, paling dia hanya beruntung melakukan serangan terakhir dan membunuhnya. Bajingan itu, selama pertarungan, dia hanya tertidur saja, ucap Ivan. Sudahlah, kita berdua tahu, bukan itu masalahnya. Aku tahu Ratu Arsila. Aku mengatakan itu karena aku kesal saja. Sambil menangis, Arsila lalu berkata, aku masih ingat pertama kali kita bertarung bersama di Great Forest. Saat itu, aku kira kita akan menjadi 3 rekan yang bertarung dengan setara. Ivan lalu kembali berkata, siapa bilang kita tidak begitu? Tapi dia berakhir menjadi seseorang yang tak bisa kita kejar. Bajingan itu, ucap Ivan. Ya, tapi kita selamat berkat hal itu, Ivan. Sial, ucap Ivan. Lain kali, akulah yang akan menyelamatkan semua orang. Kau dan Frey. Aku akan menyelamatkan kalian dengan tanganku sendiri. Namun tiba-tiba, Ivan terdiam menatap Arsila. Sambil bersiul ia kembali berkata, aduh, aku tak bisa mendengar apapun karena suara air terjunnya. Dan aku juga tak melihatmu. Aku sedang melihat gunung yang lain. Maksudku gunung yang ada di atas sana. Tanpa memperdulikan ucapan Ivan, Arsila menunduk dan menangis. Ia lalu berkata, selanjutnya giliranku. Aku akan menyelamatkanmu. Menyelamatkan Frey dan semuanya. Sin lalu berpindah ke tempat Anastasia. Anastasia lalu berkata, kau kembali dengan selamat. Frey lalu berkata, kukira kau terbuat dari besi rongsokan karena tubuhmu hancur begitu mudah. Anastasia lalu berucap, ayolah, aku hanya masih membiasakan diri. Tapi ngomong-ngomong, kenapa aku tak bisa merasakan mana dari dirimu? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu, Frey? Frey lalu berkata, Devin mana? Aku menemukan sebuah cara untuk menggabungkan Devin Power dan mana. Kekuatan baru ini memungkinkanku untuk menggabungkan kedua kekuatanku sepenuhnya tanpa harus menyerahkan diri pada Devin Power. Itu berarti kalau kau sekarang sudah melewati bintang 9, ya, itu semua berkat tubuh yang kudapatkan ini. Hal seperti itu hanya karena karakteristik tubuh dari Frey Black. Anastasia lalu berkata, itu semua sudah ditentukan oleh takdir. Sambil menatap jemarinya, Frey berkata, takdirku adalah mengalahkan demigod. Baiklah Great Mage, kalau begitu aku tak bisa tinggal diam di sini. Jika ingin bertarung di sisimu, ucap Anastasia. Sambil tersenyum Frey berkata, tak kusangka akan mendengar perkataan seperti itu dari seorang Switzer Straw, sang Great Sage terhebat. Hai Lukas bodoh, jangan meledekku. Maksudku, aku jadi semakin semangat. Sudah lama sejak aku memiliki alasan untuk melampaui batasanku. Tapi situasinya sekarang sangat berbeda dengan 4000 tahun yang lalu. Dan aku juga yakin endingnya juga akan berbeda kali ini. Hei Lukas, untuk kali ini, mari kita kalahkan Lord. Isabel yang menyaksikan perbincangan mereka seakan-akan melihat diri Lukas Strawman dan Switzer Straw yang sebenarnya. Sin lalu berpindah memperlihatkan sebuah hidangan yang sangat lezat. Petinggi Silkit Tuarik lalu berkata, semuanya, kita telah melalui perang terbesar dalam sejarah Silkit. Dengan kemenangan, banyak yang telah kehilangan nyawa mereka dan banyak pula yang telah mengkhianati kita. Tapi kita harus bersyukur pada mereka yang masih bertahan hidup. Dan satu-satunya hal yang masih tersisa adalah melanjutkan kebanggaan kita sebagai individu yang telah berjuang bersama dengan satu keinginan. Namun terlihat Frey yang seolah tak peduli dengan perkataan Tuarik. Frey malah asik menyantap makanan dengan sangat lahap. Isabel yang melihat itu lalu berkata,
Hei Frey bodoh, apa kau tak bisa menunggu sebentar? Seolah tak peduli dengan teriakan Isabel, dengan raut wajah konyolnya, Frey lantas berkata, "Makanlah, sangat enak loh. Kau coba makan ini juga Isabel. Apa kau tak kasihan pada Great Chieftain Tuwari yang berusaha memberikan pidato yang bagus? Coba lihat bocah ini. Kau itu belum berpemikiran dewasa karena kau tak pernah menderita sebelumnya," ucap Isabel. Namun Frey menunjuk ke arah Ivan dan berkata, "Siapa yang kau panggil belum dewasa Isabel? Coba lihat bocah Martial King itu. Kenapa kau tak menegurnya juga?" Isabel lalu kembali berkata, "Apa kau pikir kau sama dengan Magic Warrior King keras kepala itu? Tingkahmu masih seperti kanak-kanak. Meski sudah melewati bintang 9. Sontak Ivan memukul meja dengan keras lalu berucap, "Apa katamu? Siapa yang kau panggil keras kepala, bocah rambut merah?" Sontak Isabel terlihat menciut, namun Frey dengan ekspresi gembiranya berkata, "Bagus Ivan, marahi dia." Namun terlihat Master Nora yang memarahi Ivan. Ivan dengan lemah lembut lalu berkata, "Aku dengar kau memperbaiki tangan masterku. Terima kasih." Great Chieftain Tuwarik yang menyaksikan itu sontak saja tertawa terbahak-bahak. Ia lalu berkata, "Kau benar, akulah yang salah karena berpidato di hadapan hidangan yang lezat seperti ini. Mari lupakan semuanya dan bersenang-senang. Mari bersulam," ucap Tuwari. Ya, di hari yang terlihat bahagia ini, perjamuan yang diisi dengan tawa yang tak terhenti. Tak ada lagi yang berbicara tentang mereka yang mati atau mereka yang berkhianat. Seolah semuanya berusaha sebisa mungkin untuk tidak membicarakan mereka, mengisi ruangan tersebut dengan tawa. Mereka semua tahu, mungkin saja ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tertawa bersama. Dan di waktu yang sama, perjamuan berbeda terjadi di Dominic Ward atau di dunia para Arkeduk. Terlihat para Arkeduk dunia iblis yang sedang berkumpul. Asura lalu berkata, "Kenapa kau memanggil semua Arkeduk kemari, Lucifer?" Lucifer lalu berkata, "Demigod datang kemari." "Orang-orang bodoh itu," ucap Barbatos. Beelzebub yang terkejut lalu berucap, "Apa mereka tak puas dengan dunia atas?" Zepar lalu berkata, "Meski begitu, Dominic Ward seharusnya tak menguntungkan bagi para demigod." Siapa yang peduli? Ini membuatku semakin bergairah. Aku selalu penasaran bagaimana rasanya para demigod itu, ucap Lilith. Namun Asura kembali berkata, "Setidaknya gunakan sekali saja otak kalian. Apa kepala kalian itu cuma sebuah hiasan? Oho, apa kau ingin bertarung Asura? Terutama kau Barbatos. Kau yang paling idiot. Kau kira siapa yang membuka di Spire Hell?" Barbatos lalu berkata, "Kenapa kau membahas itu sekarang Asura?" Barbatos lalu kembali bangkit dan kembali berkata, "Apa kau yang membuka di Spire Hell, Lucifer?" "Ya, itu memang benar." Zepar lalu berkata, "Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau memanggil mereka yang bisa membahayakan Dominic Ward?" Sontak Asura kembali marah. "Aku tak menyukainya. Apa kau ingin mempermainkan kami? Apa kau sudah lupa siapa kau setelah kami menjadikanmu pemimpin, Lucifer? Jika para demigod bajingan itu menginjakkan kaki di sini, aku akan membunuh mereka. Tapi saat ini kau terlihat lebih menyebalkan dibanding mereka." Barbatos lalu berkata, "Ayolah Asura, apa kau ingin melakukannya lagi?" "Sudahlah, dia selalu melakukannya dulu baru berpikir," ucap Lilith. "Aku sudah tahu kalau kau merencanakan sesuatu dengan iris jalang itu. Aku tak tahu apa yang kau dengar darinya, tapi aku kesal kau memerintah kami seenaknya sambil menyembunyikan yang sebenarnya pada kami. Keluarkan senjatamu Lucifer, ayo kita bertarung," ucap Asura. Sambil meledek Lilith berkata, "Ara, apa kalian berdua memang ingin bertarung?" Namun tiba-tiba Lucifer menundukkan kepalanya pada Asura dan berkata,
Ah, aku minta maaf kalau perkataanku tak menyenangkan. Omong kosong apa lagi yang ingin kau lakukan, Lucifer? Lucifer lalu kembali berkata, alasan kenapa aku membuka di Spire Hell karena mayat dari Dragon Lord terkubur di sana. Karena itulah tujuan dari Lord Demigod. Sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bertarung satu sama lain. Setelah Dragon Lord dikalahkan oleh Lord Demigod 5000 tahun yang lalu, dia disegel di sini, di Dominic World. Dragon Lord terhubung dengan benua. Jika Dragon Lord mati, maka benua juga akan mati. Karena itulah Lord Demigod menyegelnya di sini tanpa membunuhnya. Dia ingin memperburuk hubungan kita. Lilith lalu berkata, jadi apa yang diinginkan Demigod Lord pada mayat Dragon Lord? Bajingan kau Lucifer, ucap Asura. Kalau kau menyembunyikan sesuatu lagi, kau akan kubunuh. Lucifer lalu berkata pada Asura, Asura, setelah pertarungan ini, aku Lucifer akan mundur dari posisi Arkedus. Lilith kembali terkejut dan berkata, apa kau serius Lucifer? Ya, aku bersumpah atas namaku. Setelah pertarungan ini berakhir, aku akan mundur dari posisiku dan membagi wilayah kekuasaanku dengan setara pada 5 Lord yang ada di sini. Asura yang berdiri di sisi Lucifer lalu berkata, aku tak butuh omong kosong itu. Setelah kita membunuh para demigod bajingan itu, Iris Peaceponder, kau harus menceritakan apa yang kalian berdua bicarakan dan apa yang telah kalian rencanakan bersama. Baiklah Asura, aku tak masalah dengan hal itu. Lilith pun berkata, dia pasti wanita yang spesial karena seorang wanita biasa sepertinya mampu mengguncang Dominic World seperti ini. Sin lalu berpindah ke tempat Master Beniang yang masih coba dipulihkan oleh Isabel. Zahran yang berada di sisi Frey lalu berkata, demigod dalam jumlah besar termasuk Lord sedang pergi ke Dominic World. Mereka mencoba mendapatkan Dragon Lord. Frey lalu berkata, apa yang diinginkan Lord dengan Dragon Lord? Aku tak tahu, ucap Zahran. Iris tak memberitahukannya lebih jauh lagi. Iris, jadi dia yang berada di balik semua ini. Ya, akan menguntungkan buat kita juga. Terjadi pertarungan besar di sana. Zahran lalu kembali berkata, Iris juga bilang kalau ini adalah kesempatan karena Arkedus bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya saat mereka bertarung di Dominic World. Bahkan para demigod sekalipun akan kesusahan mengalahkan para Arkedus di sana. Jadi karena inilah hal itu menjadi aneh. Karena tidak mungkin Lord Demigod tidak mengetahui hal ini. Dia mengambil resiko yang sangat besar dengan pergi ke Dominic World. Itu artinya Frey, Dragon Lord ini sangat berharga baginya. Frey lalu berkata pada Zahran, apapun itu, tetapi memang benar, ini adalah sebuah kesempatan. Aku harus menemukan Apostel Nosdok dan Ananta. Hanya mereka berdua apokalips yang tersisa. Bukankah lucu saat mereka masuk ke Dominic World saat sedang bertarung dan tiba-tiba mengalami hibernasi? Frey, apa kau tahu di mana mereka berada saat ini? Kaltu, demon tingkat tinggi, dan assassin King Genta. Rekanku Charles sedang mengejarnya. Dia akan menghubungiku saat mereka menemukan petunjuk. Sedangkan Genta, kelompok Lucid Sword sedang mencarinya. Aku harus menemui Master Lucid Sword. Zahran lalu kembali berkata, apa maksudmu Zekith? Oh, kau mengenalnya rupanya. Iris memberitahuku semua hal yang sedang terjadi saat ini. Kau punya ingatan yang bagus rupanya, ucap Frey sambil menatap Zahran penuh curiga. Ya, kau benar, ucap Zahran. Kalau begitu Zahran, aku pergi dulu. Aku akan bertanya tentang keberadaan Zekith. Sin lalu berpindah memperlihatkan suasana kota yang begitu damai dan tentram. Di sebuah kastil yang megah, terlihat kemunculan Frey. Frey lalu melangkah naik ke lantai 2. Di dalam sebuah ruangan terlihat Honor Shepard Jun yang sedang berada di meja kerjanya.
Honor Shepard terlihat menuliskan sebuah surat, namun tiba-tiba Frey muncul dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan Zekith. Apa yang harus kulakukan?" Shepard Jun lalu berkata, "Tunggu sebentar, Ronder Frey." Terlihat Frey yang sedang menunggu. Selang beberapa lama, Honor Shepard datang dan berkata, "Maaf telah membuat Anda menunggu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Master Zekith. Ini adalah sebuah gulungan dengan instruksi tentang cara memasuki Hitung Ikar. Master Zekith telah memasuki Hitung Ikar beberapa waktu yang lalu. Dia belum menghubungi saya setelah masuk. Jadi, kemungkinan besar dia masih berada di sana. Hitung Ikar ya, sebuah negara kepulauan di timur. Dan dia belum menghubungimu ya. Ya, itu wajar. Karena Hitung Ikar adalah negara yang sangat tertutup. Bahkan Zekith salah satu master dari 3 circle terbesar. Kesulitan untuk memasukinya." Frey lalu berkata, "Apa pengaruh demigod telah mencapai sejauh ini?" "Tidak, malah sebaliknya," ucap Shepard Jun. "Satu-satunya negara yang belum dapat dijangkau oleh demigod adalah negara kepulauan Hitung Ikar. Itulah mungkin sebuah alasan kenapa mereka lebih tertutup dari biasanya." Sambil sedikit berpikir, Frey lalu berkata, "Negara kepulauan yang terbebas dari pengaruh demigod. Sesuatu terasa mencurigakan. Tapi Ronder Frey, kenapa Anda tiba-tiba mencoba menemui Master Zekith?" Sambil menatap Shepard, Frey lalu berucap dalam benaknya, "Mungkin lebih baik kalau Shepard Jun juga mengetahui situasi saat ini." Frey lalu berkata, "Aku telah membunuh Agni." Sontak Shepard Jun terkejut dan berucap, "Apa? Anda mengalahkan Agni?" Sambil tertawa Shepard lalu berkata, "Jadi hanya ada 2 apokalips yang tersisa. Bukankah itu sama saja dengan impian yang menjadi kenyataan?" Frey lalu berkata, "Mengapa Anda tidak bisa menghubungi Zekith?" "Itu mungkin karena Shamanic Magic milik mereka. Kemampuan yang digunakan oleh Shaman, pesulap dari timur, mirip dengan Magic, tetapi esensinya berbeda." "Shaman Magic ya," ucap Frey. "Itu bahkan sesuatu yang tak ada 4000 tahun yang lalu. Ini bahkan sebuah kekuatan yang bahkan tak ku ketahui." Honor Shepard lalu berkata, "Ketertarikanku semakin menjadi-jadi. Akhirnya aku bisa melihat sebuah harapan. Jika kita bisa menemukan dan membunuh 2 apostol terakhir, Lord Demigod akan tersisa seorang diri. Kita akhirnya punya kesempatan untuk merebut kembali benua ini." "Baiklah Honor Shepard, aku akan menggunakan ini dengan baik." Frey lalu menghilang dari hadapan Shepard, membuat Shepard terkejut melihat kekuatan Frey yang dapat berpindah tempat sesuka hatinya. Scene lalu kembali berpindah ke tempat penyembuhan Master Beniam. Namun tiba-tiba Frey datang menghampiri. Suezer yang menyadari kehadiran Lucas lalu berkata, "Oh, Lucas, kukira kau pergi ke suatu tempat. Kau kembali lebih cepat dari perkiraanku." Frey lalu berkata, "Isabel, bagaimana dengan Beniam?" Denyut nadinya akhirnya stabil. Saat dia beristirahat dengan cukup, dia akan kembali normal. Tapi jantung Master Beniam terluka parah. Tentu saja dia tak akan bisa menggunakan Dragon Power lagi. Suezer lalu berkata, "Kalau seperti itu, berarti dia juga tak dapat menggunakan mana lagi." "Oh ya Lucas, dia pasti orang yang sangat spesial bagimu. Beniam, dia lebih dari sekedar spesial. Dia adalah satu-satunya muridku." Suezer lalu berkata, "Menyalahkan diri sendiri hanya akan membuatmu lemah. Pengorbanannya tak bisa diambil kembali. Dan kau juga tak boleh menyangkal kesedihanmu. Lucas, apa kau tahu ada racun yang jauh lebih buruk daripada menyalahkan diri sendiri, yaitu menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Tidak ada alasan untuk membuat dirimu tetap tenang, Lucas. Kita manusia tidak dibuat untuk seperti itu." "Ya, yang kau katakan memang benar, Suezer." Scene lalu berpindah memperlihatkan Phoenix. Ia seperti memikirkan sesuatu. Namun Frey datang menghampiri Phoenix dan berkata, "Angin malam yang dingin." "Halo," ucap Phoenix pada Frey. Frey lalu berkata,
Pas sekali, aku punya sesuatu untukmu. Ambillah, Nyx. Ini adalah kristal Agni. Ini adalah rantai yang telah mengikat dan menyiksamu. Kau bisa memutuskannya sendiri. Bagaimana kau akan menggunakannya? Scene lalu kembali berpindah memperlihatkan suasana pagi hari yang cerah. Terlihat mereka semua sedang berkumpul, melihat peta yang dibawa oleh Frey. Frey lalu berkata, ini peta hitung Icar, sebuah negara yang cukup tertutup. Pemeriksaan masuknya cukup ketat, sehingga memakan waktu sebulan untuk memasukinya. Arsila lalu berkata, apa tidak ada cara lain untuk masuk? Ada, jika kau diundang oleh bangsawan atau datang sebagai tamu bangsawan di sana. Isabel lalu berkata, apa kau memiliki koneksi atau seseorang rekan di sana, Frey? Tidak, aku tidak memilikinya, ucap Frey. Suezer lalu berkata, hanya ada satu metode yang tersisa, yaitu izin dari Grid Samanes. Sejenak mereka semua terdiam, namun Suezer kembali berucap, bukankah dia akan membiarkan kita masuk karena kita semua adalah anggota Grid Aliansi? Apa maksudmu, ucap Isabel. Suezer lalu berkata, aku Grid Sage, si bodoh Frey adalah Grid Mage. Sontak wajah mereka semua kelihatan cemberut mendengar lelucon Suezer. Bagaimana menurutmu luka Frey, ucapnya dengan konyol. Sambil sedikit meledek, Frey lalu berkata, hai Anastasia, kau semakin hari terlihat seperti wanita tulen. Dasar Lukas bajingan, ucap Suezer. Namun Ivan yang menyimak perkataan Suezer lalu berkata, Frey adalah Grid Mage. Ya, apa kau tidak tahu, ucap Master Nora. Saking terkejutnya, Ivan terbalik dari kursinya lalu berkata, Frey adalah pahlawan zaman cahaya dari 4000 tahun yang lalu. Grid Mage Lukas Straumen. Pantas saja, sekarang aku tahu mengapa dia selalu berbicara dengan kurang ajar padaku. Sambil memperlihatkan gestur meledek, Frey berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk meminta maaf atas ketidaksopananmu selama ini, Ivan. Tunggu, berarti kau sudah hidup sangat lama. Apa kau terkejut dengan bagian itu? Sudahlah, jadi bagaimana kita akan menemukan Grid Samanes? Aku ragu kau akan melakukan hal yang bodoh seperti meminta izin masuk padanya. Frey lalu berkata, Grid Samanes tidak ada di pulau itu. Dia ada di pulau kecil bernama Elsa. Konon katanya, dia selalu berada di sana. Tokoh terkenal dari negara itu, tapi malah hidup di pengasingan. Isabel lalu menjelaskan, Grid Samanes adalah simbol di atas segalanya. Dia memiliki aturan ketat untuk tidak mencampuri urusan negara. Lalu apa ada yang bisa bertemu dengannya selagi dia di Pulau Elsa? Master Nora lalu berkata, kau tidak akan bisa menemuinya meskipun kau pergi ke sana. Konon katanya, jika bukan ia sendiri yang memberikan izin, kau tidak akan bisa melihat wujudnya. Itu terdengar seperti kisah dongeng, Master. Grid Samanes telah hidup lebih dari 200 tahun, tapi orang-orang akan terkejut ketika mereka melihatnya karena dia terlihat seperti wanita cantik. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau dia bukan manusia. Tapi Master, kau juga terlihat lebih muda dan cantik. Padahal sebenarnya kau juga sudah tua, kan? Dengan penuh percaya diri, Ivan kembali berkata, baiklah, mari kita pergi sekarang. Nanti saja khawatirnya tentang mendapatkan izinnya setelah kita sampai di sana. Arsila lalu berkata, lihatlah dirimu, Ivan. Kau begitu bersemangat saat mendengar tentang wanita cantik. Apa katamu? Apa kau mengajakku bergelut, Ratu Elf? Aku cuma ingin mengingatkanmu, jangan sampai kau kembali mematung saat berada di hadapannya. Di hadapan The Grid Samanes. Dengan gaya sedengnya, Ivan berkata, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Bahkan wajahmu saja tak mempengaruhiku lagi. Mau secantik apapun Grid Samanes, aku rasa tak ada yang lebih cantik darimu, Ratu Elf. Sontak Arsila yang mendengar buayan Ivan, wajahnya terlihat memerah. Sontak semua mata tertuju pada Arsila. Frey lalu berucap,
Telinga Ratu Elf ini semakin memerah. Dengan gugup Arsila mengalihkan pembicaraan dan berucap, "Aku berencana untuk fokus pada latihanku untuk sementara waktu. Aku baru saja menerima hadiah. Aku tak bisa melihatmu, Frey, jika aku tak bisa menguasai kekuatan ini dengan kemampuanku sendiri. Terserah kau saja. Dan bawa Phoenix juga di saat kau berlatih. Jika kau ingin berlatih mengatasi kelemahanmu pada api, tak ada teman berlatih yang lebih bagus ketimbang Phoenix. Phoenix juga kebetulan sama-sama ingin menyerap kristal itu." "Frey, benar," ucap Arsila. "Mohon kerjasamanya, Nyx." Aku juga sama," ucap Phoenix. Namun di sisi Ivan, terlihat Master Nora yang termenung karena tak bisa lagi berkontribusi banyak dalam pertarungan kedepannya. Ivan lalu berkata, "Tak masalah kalau kau ingin pensiun, Master. Serahkan saja sisanya padaku, pada muridmu. Beristirahatlah, Master." Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita part ke-30 dari Sang Legenda. Sebelum admin menutup video ini, sekali lagi admin memohon maaf karena baru bisa mengupload lagi kuy ya. Semoga kalian bisa mengerti karena kalian tahu sendiri view YouTube admin masih belum banyak kuy ya. Jadi admin juga harus fokus kerja sambil membuat konten ke depannya. Dan bagi sahabat semuanya, jangan lupa untuk traktiran kopinya agar admin semakin semangat lagi untuk mengupload videonya. Karena tanpa support kalian semua, channel Pedang Utara tak akan bisa sampai seperti sekarang ini kuy ya. Jadi admin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. See you guys, thanks for watching.